Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, khususnya opa oma, jemaat ataupun simpatisan yang saya kasihi. Tentu senang bisa menyapa Bapak Ibu dalam sapaan firman Tuhan pada hari ini. Nah Bapak Ibu, kalau kita mendengar lagu yang baru saja saya mainkan sepintas sedikit tadi, tentu kita sangat tahu lagu ini. Lagu ini judulnya adalah Hidup Ini Adalah Kesempatan. Sebuah refleksi perjalanan hidup yang Tuhan berikan dalam perjalanan iman kita, perziarahan kita, merenungkan bagaimana cinta kasih Tuhan hadir. Nah tentu kita senang kalau kita mendapatkan kesempatan ataupun kita bisa menjadi berkat untuk orang lain. Entah dari hal yang sederhana ataupun hal yang besar. Kita bisa mulai dari mana untuk menjadi berkat? Saya pikir firman Tuhan kita pada hari ini akan menolong kita. Firman Tuhan akan saya baca dari Markus pasal 10 ayat yang ke-51 sampai 52. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Kita tentu sangat tahu bahwa Yesus bisa melakukan perkara-perkara besar dalam kehidupan banyak orang. Dan dalam kitab suci kita bisa melihat Yesus yang bisa melakukan mujizat-mujizat. Dia bisa menyembuhkan orang lumpuh, dia bisa membangkitkan orang mati, dan pada perikop yang kita baca hari ini, Yesus menyembuhkan Bartimeus, seorang yang buta sejak dari lahir. Nah, menjadi menarik adalah mungkin kita sering mendengar kata-kata Yesus pada bagian kalimat terakhir, "Imanmu menyelamatkanmu." Berkali-kali mungkin kita juga membaca dalam firman Tuhan ataupun dalam khotbah-khotbah ataupun dalam renungan ungkapan Yesus, "Imanmu menyelamatkanmu" ini menjadi dorongan penting, menjadi semangat untuk orang tetap beriman kepada Tuhan. Tapi saya mengajak kita untuk berefleksi dari kalimat Yesus yang lain, yaitu pertanyaan Yesus tadi. Yesus bertanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Nah, menurut saya pertanyaan ini kalau kita baca bisa saja sekedar retoris, karena Yesus harusnya tahu bahwa orang ini ingin disembuhkan. Dia ingin matanya bisa melihat. Tetapi mengapa Yesus perlu bertanya dan perlu mengkonfirmasi, dan apa makna dari pertanyaan ini bukan hanya untuk Bartimeus tetapi untuk para murid? Nah, menjadi menarik bahwa Yesus memulai dengan apa yang bisa aku perbuat. Apa yang dapat aku lakukan untukmu? Nah, pertanyaan ini sebenarnya mengajak kita untuk kita juga belajar, Bapak Ibu. Ketika kita melihat sekitar kita, melihat kebutuhan ataupun juga jeritan, ratap tangis, penderitaan sekitar kita yang mungkin membutuhkan pertolongan kita, sudahkah kita mengungkapkan kalimat itu? Apa yang bisa aku perbuat bagimu?
Adakah dorongan dalam hati kita untuk kita membuka diri dan mengulurkan pertolongan? Kalau kita baca teks dengan utuh Bapak Ibu ya, mungkin nanti Bapak Ibu, Opa Oma bisa membaca secara keseluruhan. Awalnya Bartimius itu berteriak-teriak, "Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku." Tapi tidak lama kemudian murid-muridnya menghentikan. Murid-muridnya menyuruh Bartimius diam, mungkin karena mengganggu. Tapi hebatnya Bartimius, dia tidak patah semangat, dia terus berjuang. Dia berteriak makin makin lantang ya. Dia kencang sekali berbicara, "Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku." Dan disitulah kemudian Yesus bilang, "Panggillah dia." Begitu dipanggil, para murid langsung berubah hati. Padahal mereka sebelumnya menghentikan, tetapi kemudian bilang, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, dia memanggil engkau." Dan Yesus mengungkapkan, "Apa yang bisa aku lakukan atau perbuat bagimu?" Ini pertanyaan sebenarnya ditujukan juga untuk para murid, bahwa harusnya para murid juga peka terhadap kebutuhan Bartimius. Walaupun mungkin para murid tidak bisa menyembuhkan Bartimius dengan mencelikkan matanya, tapi para murid bisa melakukan sesuatu yang lain. Misalnya menghantarkan Bartimius, menggendong Bartimius, menanyakan, "Apa yang bisa aku perbuat bagimu, Bartimius? Mungkin kamu butuh Yesus, bisakah aku tolong kamu dan kamu menuju kepada dia?" Harusnya itu yang menjadi bagian para murid. Nah, ini menjadi refleksi bagi kita. Dalam perjalanan hidup kita bisa gagal Bapak Ibu menjadi berkat untuk orang lain. Dalam perjalanan hidup kita bisa gagal menolong orang lain, atau kita bisa gagal memahami apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Harusnya Tuhan ingin hidup kita menjadi berkat, tetapi kita justru malah menjadi batu sandungan, menjadi pembicaraan banyak orang. Oh jangan. Harusnya kita mulai peka. Harusnya kita mulai mengoreksi diri. Kalau lagu tadi berkata, hidup ini adalah kesempatan, dan oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Selagi aku masih kuat. Saya pikir lagu ini mengajak kita untuk terus berjuang sampai kapanpun. Sampai mungkin memutih rambut kita, keriput kulit kita, sampai pada akhirnya kita lemah fisik kita, tapi kita tetap bisa melakukan sesuatu. Apa itu? Loh Pak, saya kan sudah tua, saya sudah sepuh, saya ini sudah lansia. Apa? Oh banyak yang bisa dilakukan lansia. Minimal berdoa untuk anak-anak, untuk cucu-cucu, untuk gereja, untuk pendeta, untuk negara. Opa Oma punya banyak waktu berdoa dan menjadi pendoa, menjadi berkat untuk banyak orang, tanpa harus Opa Oma menunjukkan saya sudah melakukannya atau saya sudah perbuat, tanpa harus menunjukkan. Karena dengan berdoa kita bisa semakin dekat dengan Tuhan. Tuhan pun kita tahu adalah Tuhan yang bermurah hati, yang bisa mengabulkan setiap doa kita. Selain berdoa, kita juga bisa memberikan cerita-cerita yang baik, perjalanan kisah hidup kita. Setidaknya kita pernah muda, kita pernah jadi remaja, pemuda, mungkin juga pernah nakal, mungkin pernah mengalami pergumulan hidup yang sulit, mungkin juga pernah menjadi orang-orang yang dalam kebimbangan, dan itu diceritakan dan menjadi penguatan. Saat ini banyak orang mengalami kekhawatiran, kegelisahan, bahkan ketakutan. Saya membayangkan kalau Opa Oma, Bapak Ibu bisa menjadi oase, bisa menjadi
air segar bagi panas teriknya kehidupan, maka disitulah Opa Oma menjadi berkat. Dan biarlah melalui perenungan hari ini kita belajar terus untuk menjadi berkat selagi kita masih kuat. Kita bisa melakukan mulai dari hal yang kecil sampai yang terbesar. Selama kita mau melakukannya, membuka diri, saya pikir Tuhan akan menolong kita. Amin. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Kami menaikkan syukur ya Tuhan oleh karena kebaikan dan rahmat-Mu menyertai kehidupan kami, khususnya kami Opa Oma, Eyang Kung, Eyang Uti yang sudah lanjut usia ataupun sudah sepuh. Setiap kondisi kami tentu berbeda-beda, tapi kami tidak mau hidup dalam penderitaan karena pikiran dan batin. Kami mau menjadi pribadi yang merdeka, mau menjadi pribadi yang dapat menjadi berkat bagi siapapun. Mulai dari tutur kata kami, pemikiran kami, bahkan mungkin juga nasihat-nasihat kami. Kami percaya Engkau mengajarkan banyak hal dalam kehidupan kami untuk kami dapat berbagi, untuk kami dapat menjadi berkat bagi keluarga, anak, cucu, gereja, masyarakat, ataupun juga bagi negara ini. Kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu dan firman. Kami menyerahkan Opa Oma yang lemah tubuh yang sakit, kiranya Engkau pelihara dalam cinta kasih-Mu. Berkatilah anak cucu kami, berkatilah gereja kami, berkatilah kehidupan bangsa kami. Dan kami mau terus menguatkan di tengah masa pandemi yang sulit ini, karena Engkau pun juga mau mendengar setiap keluhan kami. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.